Ici, la salle de bain qui perce, et bien sûr nos célèbres abat-jours en rose pour mettre en valeur. Bonne soirée. Merci. Film ini menceritakan kisah cinta Andrew ke anak pemilik apartemen yang dia sewa pas dia lagi berniat liburan ke Prancis. Akankah Andrew berhasil mengasah pedang pusakanya ke batu asahan jepit milik wanita cantik tersebut? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sekumpulan cowok muda yang lagi main kartu. Tapi sambil main kartu itu mereka gibahin kehidupan mereka di Spanyol yang mereka anggap nggak asik dibandingkan sama kehidupan muda di Prancis yang konon katanya bebas itu. Akhirnya sebelum tidur Andrew pun terus kepikiran sama kehidupan yang bakalan dia dapetin kalau dia liburan ke Prancis. Dan benar saja dia langsung ke Prancis dengan modal nekat. Di sana dia menyewa apartemen dengan bantuan temannya. Pas di Prancis dia dapat tuan rumah seorang Spanyol juga yang dibuang ke Prancis di masa perang. Nah, karena mereka harus bertahan di negeri orang, jadi si Bernanda sama suaminya ini bekerja siang malam buat nyambung hidup di Prancis. Karena ternyata di Prancis itu biaya hidupnya nggak sedikit alias tinggi banget. Awalnya Andrew kelihatan terpaksa untuk tinggal di sana selama liburan karena kamarnya yang kecil dan kamar mandinya yang terpisah. Tapi si Bernanda berusaha keras buat ngiklanin tempat tinggalnya itu ke Andrew. Dan Andrew yang sudah terlanjur bad mood akhirnya ngangguk-ngangguk aja. Sampai akhirnya datang temannya Andrew yang namanya Arman. Setelah si tuan rumah pergi, Arman pun ngobrol-ngobrol sama Andrew. Dimana si Andrew ini komplain karena kamarnya nggak sesuai ekspektasi. Sampai akhirnya si Andrew ini minta si Arman nyariin apartemen lain yang bisa ngasih pengalaman Paris lebih baik buat Andrew. Tapi tiba-tiba suaminya Bernanda yang bernama Pierre pun datang. Andrew pun minta si Arman ngajak dia jalan-jalan nanti malam buat ngilangin penatnya dari Spanyol. Arman pun mengajak nonton film di mana si Andrew langsung ngira kalau film itu film biru. Tapi ternyata si Arman ngajak nonton film biasa, yang akhirnya si Andrew jadi nggak tertarik. Si Andrew ekspektasinya bakalan jalan-jalan sambil minum-minum selagi di Prancis. Dan pas si Pierre berangkat kerja lagi, baru si Andrew berani minta Arman buat ngenalin dia sama cewek-cewek legit yang ada di Prancis. Si Arman pun peringati Andrew kalau biayanya itu mahal. Tapi si Andrew udah gak sabar dan menyuruh Arman menjemput cewek-cewek yang bakalan dia bayar semuanya. Akhirnya Andrew pun siap-siap dan gak lama datang cewek cantik ke apartemen itu. Dan dia adalah Ninette, anaknya si Bernanda sama si Pierre. Pas Andrew ngeliat Ninette dia langsung nge-freeze dan si Ninette juga ngajak si Andrew ngobrol-ngobrol sambil minum dulu. Ninette pun izin buat ganti baju dan kelihatannya si Ninette sengaja nggak nutup pintu biar pegunungannya kelihatan. Setelah itu Ninette balik lagi ke Andrew dan mulai ngegodain si Andrew. Mereka pun lagi ngobrol-ngobrol sambil nyari chemistry. Nah, pas suasana mulai adem, Ninette mulai mancing Andrew dengan izinin Andrew buat ngerasain congornya. Dan gak lama si Arman pun ngetok pintu dan udah nyiapin beberapa cewek. Si Andrew jadi bingung. Dia milih yang mana antara mau keluar bareng temannya atau main bareng anak tuan rumah. Akhirnya Andrew pun milih diam di apartemennya. Si Ninette langsung bilang ke Arman kalau Andrew udah keluar duluan. Arman pun diam saja. Dan setelah itu Ninette langsung ngajak Andrew buat bekicot ria di malam pertemuan mereka yang pertama itu. Pas siangnya Andrew ngajakin Ninette buat jalan-jalan romantis. Tapi Ninette takut kalau hubungan itu bakalan ketahuan. Akhirnya mereka berdua pun gak kemana-mana lagi dan hari pun habis gituan buat bermuantap-muantap. Singkat cerita, setelah lama waktu berlalu, Andrew bisa ketemu sama Pierre, bapaknya Ninette yang terlalu sayang sama Spanyol meskipun dibuang ke Prancis. Bapaknya pun nunjukin kehebatan main alat musik tradisional buat membuktikan kecintaannya sama Spanyol. Arman mulai curiga ada apa sama si Andrew, yang akhirnya dia mastiin keadaannya Andrew lagi. Arman ngasih pilihan apartemen lain. Tapi karena ada Ninette, akhirnya si Andrew pun menolak apartemen baru sama nolak cewek-cewek yang sudah disediain sama si Arman. Arman pun pulang karena kesal sama temannya yang gak menghargai usahanya itu. Di samping itu, Andrew sama si Ninette makin dekat. Sampai Andrew mau nemenin Ninette yang lagi mandi sambil ngobrol-ngobrol. Mereka pun mastiin perasaannya. Dimana si Andrew sebenarnya masih kurang yakin sama cintanya. Tapi Ninette itu udah paten banget kalau dia emang jatuh cinta sama si Andrew. Tapi setelah Ninette kasih tahu kalau si Andrew ini dapetin label halal Ninette,
Andrew pun langsung klepek-klepek dan meyakini Ninette kalau dia juga cinta sama Ninette. Nah setelah itu juga si Andrew jadi bohong ke orang-orang di sana kalau kakinya itu lagi cedera. Jadi dia menetap lebih lama di Prancis. Orang-orang di sana juga otomatis jadi makin deket sama dia. Tapi sayang udah selama itu Andrew di Paris nggak pernah pergi kemana-mana. Dan hiburannya cuma kue apemnya Ninette. Pierre pun terus-terusan nanyain gimana sih kondisi Spanyol sekarang. Dan dia juga bilang kalau selama dia di Paris dia nggak jatuh cinta sama sekali sama Paris. Sampai-sampai setiap dia lewat Menara Eiffel, dia menutup matanya biar dia nggak lupa sama Spanyol. Setelah Pierre berangkat kerja, Andrew nyuri-nyuri waktu buat kabur jalan-jalan. Tapi Ninette langsung nyiduk Andrew dan akhirnya Andrew nggak jadi jalan-jalan. Di suatu malam sebelum tidur, Pierre bilang ke istrinya kalau dia berniat pergi ke konsultan Spanyol buat nanyain apa dia sudah boleh balik ke Spanyol atau belum. Sambil mikirin kira-kira kayak apa sih jodoh anaknya itu. Karena Ninette ini cewek yang perfect dari segala sisi baik luar maupun dalam. Nah paginya si Arman datengin temannya ini lagi buat mastiin keadaannya. Arman curiga banget tuh ada yang salah sama si Andrew. Sampai Arman menuduh kalau Andrew punya hubungan spesial sama Bernanda. Tapi karena udah genting akhirnya Andrew ngaku kalau dia itu pacaran sama Ninette. Awalnya semua berjalan biasa sampai akhirnya Ninette datang dan nyadar kalau Arman sudah tahu hubungan mereka. Akhirnya Ninette nimbrung sambil mastiin kalau Arman gak ada masalah sama hal itu. Dan tiba-tiba Ninette pun bilang kalau dia itu ternyata sudah tedung. Tapi respon baik dari Ninette bikin Andrew jadi bingung karena dia malah bilang kalau mau ngajak Andrew keliling Paris sambil nikmatin keindahan kota Paris. Apalagi Ninette ini bilang kalau dia itu nggak nuntut tanggung jawab si Andrew. Akhirnya pas Pierre sama Bernanda sudah pulang, Arman pun cerita ke orang tuanya Ninette itu. Dan disambung sama Andrew dan Ninette yang bikin pengakuan. Tapi respon kedua orang tuanya yang menganggap itu bercanda malah bikin Andrew jadi takut. Dan benar saja setelah dia bilang kalau itu beneran, Pierre pun langsung marah dengan bilang mau ngomong baik-baik. Tapi kenyataannya, akhirnya Andrew pun pulang ke Spanyol dengan babak belur. Setahun kemudian Andrew sudah tinggal bareng Ninette di Spanyol. Dia pun buka toko perlengkapan dan hiasan ibadah. Tapi Ninette masih sering ngelakuin kebiasaan liarnya dari Prancis yaitu berjemur tanpa armor. Andrew pun gak terima pegunungan ceweknya ini dilihat sama orang-orang. Yang akhirnya Andrew pun jadi marah. Andrew ternyata sekarang jadi orang yang posesif. Sampai-sampai dia gak mengizinkan istrinya sendiri buat ngejagain tokonya. Dan mesti menyewa penjaga toko sendiri karena takut ceweknya diambil orang. Ternyata juga Ninette ini malsuin kehamilannya waktu itu. Dan ketahuan juga setelah udah tinggal 3 bulan menikah. Scene dilanjutkan sama Arman yang kelihatan tertarik sama pegawai si Andrew. Tapi si pegawai kelihatan dingin banget kayak kutub selatan. Dan si Arman yang rada oon akhirnya tetap ngegas buat deketin cewek bernama Maruja itu. Arman pun datengin Andrew dan mereka ngobrol-ngobrol. Dimana dikasih tahu kalau ibu bapaknya Ninette juga akhirnya bisa ke Spanyol lagi setelah beberapa lama. Dan Ninette pun pergi buat nemuin orang tuanya. Pas di rumah sepi, Andrew pun ngawasin Maruja lagi bersih-bersih. Tapi ya namanya juga imajinasi tanpa batas. Akhirnya Andrew pun merasa melihat pegunungan si Maruja dan langsung sagene. Tapi sebelum sempat mereka bercocok tanam, tiba-tiba datang pendeta yang mau ketemu sama Pierre. Alhasil Maruja pun langsung ngatur jadwal buat ngelakuin pusreng sama si Andrew di kemudian harinya. Tapi si Andrew lebih memilih buat main aman dan nyambut si pendeta. Dan pendeta pun langsung nemuin Pierre. Malamnya Ninette cerita kalau dia itu punya niatan bikin toko baru buat ngejual baju yang lagi ngetren dari Prancis. Awalnya si Andrew nggak ngasih izin. Tapi setelah dia keingat bodinya Maruja, akhirnya dia pun mengizinkan Ninette buat kerja biar dia punya spesial waktu berdua sama si Maruja. Karena senang pasutri muda ini pun nutup hari mereka itu dengan melakukan pusreng. Paginya keluarga Andrew sarapan sambil ngomongin bisnis mereka. Dan gak sengaja Maruja melihat Andrew sama Ninette yang lagi beradu congor. Akhirnya Maruja pun ngeluh ke bosnya itu, yang dimana Pierre sama Bernanda melihat kalau Maruja itu karyawan yang kurang sopan. Dan karena Maruja ini sudah gatel, terus Andrew nggak ngasih kepastian. Akhirnya Maruja pun mulai buka hati buat si Arman. Dan pas malamnya Andrew balik kumpul-kumpul lagi sama teman lamanya buat main kartu. Dimana di sini dia disadari sama temannya kalau Ninette itu cewek yang perfect banget. Tapi di sisi lain Bernanda mendatangi Ninette buat mastiin anaknya itu nggak makan hati. Tapi Ninette ini ternyata tetap santuy. Karena dia yakin kalau Andrew nggak bakalan dapetin cewek yang lebih dari dia. Akhirnya pas malam sebelum tidur, Andrew berniat menghindari zina dan pengen mecat Maruja.
Tapi Ninette ini nahan dan bilang kalau itu nggak boleh dilakuin. Karena Maruja juga butuh duit plus dilindungi undang-undang pekerja. Akhirnya seiring berjalan waktu bisnisnya Ninette mulai jalan. Dan si Andrew nyuruh Arman bawa si Maruja ke Paris biar dia nggak kepancing buat nyoba lubang sempitnya si Maruja. Tapi pas dia udah patenin rencananya itu, ternyata Ninette mengajak Andrew buat ke Paris lagi karena bisnisnya di sini yang kurang cuan. Andrew pun akhirnya bingung lagi dan untungnya mereka di sana tinggal di hotel mewah. Jadi Andrew sudah nggak kepikiran lagi sama si Maruja. Et bien sûr nos célèbres abat-jours en rose. Ici la salle de bain complète. Bonne soirée. Merci. Film pun ditutup dengan memperlihatkan kepuasan Andrew yang bisa melihat menara Eiffel dari hotelnya itu. Tapi sayang pegunungannya Ninette jauh lebih menggoda dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.